Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan saya dalam podcast pelayanan publik 1, 2, 3, ready. Aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan publik bagi warga negara karena pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik juga diberikan pada seluruh warga negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara dan memberikan perlindungan bagi warga negara serta untuk mencapai hal-hal strategis demi kemajuan bangsa di masa depan. Contoh barang atau jasa publik yaitu pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, pelayanan navigasi laut, peradilan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaringan televisi atau radio, dan jalan raya. Monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa di pasar karena hanya ada satu kekuatan atau kekuasaan pihak yang menguasai pasar dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi. Barang atau jasa yang memiliki rivalry yang rendah artinya barang atau jasa yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tetapi tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakan di kemudian hari. Sedangkan barang atau jasa yang memiliki ekskludabilitas yang rendah, artinya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Karena biaya untuk mencegah orang lain agar tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh. Consumption artinya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Consumption dalam barang atau jasa ada dua jenis, yaitu joint consumption artinya barang atau jasa publik yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama, dan individual consumption artinya barang atau jasa privat. Pelayanan publik mengalami perkembangan yang diawali dengan paradigma All Public Administration atau OPA yang memiliki karakteristik menganggap negara sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik mulai berkembang pada paradigma New Public Management atau NPM yang memiliki karakteristik bahwa para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Pelayanan publik selanjutnya berubah menjadi New Public Service atau NPS dengan karakteristik bahwa negara harus menjadi lebih kuat dan menyediakan bentuk-bentuk pelayanan dasar yang justru gratis sehingga bisa dinikmati dan dirasakan hasil kerja pemerintahannya. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat yaitu pelayanan publik harus mementingkan kepentingan publik dan harus memudahkan publik sehingga tidak berorientasi pada keuntungan. Sedangkan pelayanan privat lebih mengarah pada keuntungan dan dipengaruhi oleh ilmu ekonomi sehingga pelayanannya dikendalikan oleh pasar. Pelayanan publik menjunjung transparansi terhadap masyarakat dan mementingkan etika dan moral dalam pelayanannya. Sedangkan pelayanan privat bersifat tertutup sehingga informasi yang masyarakat dapat juga sangat terbatas. Dasar hukum pelayanan publik yaitu aturan-aturan dari pemerintah dalam bentuk UUD, UU, Kepres, Perda, dan lainnya. Sedangkan dasar hukum pelayanan privat lebih mengarah pada hukum atau aturan yang dibuat oleh direktur organisasi pelayanan tersebut. Seorang ASN harus memberikan pelayanan publik pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta bebas dari pungli. ASN juga harus memberikan pelayanan publik yang sama, merata, dan tidak mendiskriminasikan masyarakat.
Selain itu, ASN juga harus memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan dengan cara yang baik serta berkesinambungan. Perbedaan etiket dan etika yaitu, etiket hanya berlaku dalam pergaulan sehingga tidak berlaku saat tidak ada orang lain atau saksi mata. Sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, sedangkan etika lebih bersifat absolut atau mutlak. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Etiket menyangkut cara perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sedangkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik yaitu politeness, yaitu sikap sopan yang harus dilakukan kepada orang lain yang berkaitan dengan cara berkomunikasi. Respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai orang lain secara baik dan wajar. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada orang lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kooperatif, yaitu sikap suka menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dan kita memang mampu memberikan pertolongan tersebut. Tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar diterima dan disukai dimanapun kita berada. Informality, yaitu sikap ramah kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Terdapat beberapa manfaat dari etiket dalam pelayanan publik, yaitu komunikatif, yaitu dapat memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Atraktif, yaitu mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain dengan diimbangi rasa humor yang tinggi. Respectable, yaitu mampu menghargai orang lain dan tidak menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Self-confidence, yaitu mampu memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi.